Halo, perkenalkan nama saya Amin Prasetyo dengan NIM 1511519033 Transportasi B Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas materi tentang cara mengorganisir cargo handling. Definisi cargo handling. Cargo handling adalah pelayanan bantuan untuk penumpukan baik masuk dan keluar melalui pelabuhan, termasuk penumpukan dan pemindahan barang yang dilakukan dari sisi lambung kapal atau palka. Cargo handling atau penanganan atas suatu produk adalah tugas menangani barang yang akan dimuat ke kapal atau sebaliknya. Bongkar muat atau pengurusan barang harus diselesaikan dengan cepat. Yang dimaksud dengan bongkar muat secara cepat, konsisten, dan metodis adalah membuat suatu bongkar muat yang produktif dan berdaya guna dalam pemanfaatan waktu dan biaya. Cargo handling produktif secara signifikan mempengaruhi kecepatan perputaran kapal dan membatasi klaim atas barang yang bersangkutan. Kemahiran dalam mengurus barang tergantung pada beberapa hal, antara lain A. Sambungan kerja antara kapal dan terminal. B. Perlengkapan susun dan pembuangan yang memadai. C. Pemadatan penyimpanan yang bagus. Masalah muatan dan cargo handling. Dalam melakukan sebuah pengiriman barang, kerap terjadi suatu permasalahan. Oleh karenanya, untuk dapat mencapai target semaksimal mungkin, ada beberapa hal yang harus diantisipasi sebagai berikut. 1. Long haulage adalah pengangkutan beberapa muatan dalam jumlah yang sangat besar dalam satu ruang kapal untuk satu pelabuhan tertentu, atau peristiwa penyebaran barang yang tidak setara di setiap ruang kapal. Dengan demikian, terjadinya waktu pembongkaran yang tidak efisien atau gang horse. 2. Overstowage adalah barang-barang yang akan dibongkar di pelabuhan tujuan dihalangi oleh barang-barang lain yang berada di dalamnya. Selanjutnya, beban penghalang harus dikeluarkan atau dipindahkan terlebih dahulu, dan setelah itu mengosongkan muatan yang direncanakan. Akibatnya, waktu bongkar akan meningkat, seperti halnya biaya bongkar muat dan pemuatan kembali muatan. 3. Overcarriage adalah barang-barang yang akan dibongkar di pelabuhan tujuan terangkut menuju tujuan selanjutnya, sehingga muncul kasus yang sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan pelayaran, di mana perusahaan pelayaran harus bertanggung jawab mengembalikan barang tersebut ke tujuan yang seharusnya. Terlepas dari permasalahan yang telah disebutkan, terminal juga terdapat yang tidak memenuhi prasyarat saat ini. Terminal yang ideal harus memiliki fasilitas sebagai berikut. Pertama, halaman terminal yang luas. Halaman yang luas berfungsi untuk barang masuk dan keluar dengan cepat. Jangan sampai truk, forklift, dan sebagainya tidak dapat melakukan manuver saat bongkar muat. Kedua, wilayah tambat kapal mempunyai besar setidaknya 170 meter untuk setiap kapal, dengan kedalaman air 10-11 meter. 3. Batas tumpukan di lantai sekitar 3 ton untuk setiap meter persegi. Keempat, terdapat berbagai macam alat bongkar muat seperti forklift, kren, truk, dan lain sebagainya. Kelima, tempat penumpukan atau gudang yang dapat menampung 500.000 kubik feet. Keenam, fasilitas untuk menampung muatan khusus seperti kargo muatan berbahaya atau kargo bernilai tinggi. Ketujuh, meletakkan alat pemadam kebakaran, tempat istirahat, tempat makan, dan perangkat media komunikasi yang memadai. Di dalam melakukan kegiatan pengangkutan, kerap terjadi suatu kemalangan atau bahaya pada angkutan. Pemilik angkutan harus memenuhi kewajiban sebagai berikut. 1. Harus membuat kapal layak untuk berlayar. 2. Harus mempersiapkan kapal dengan tepat berupa personalia yang berbakat, perbekalan, dan perlengkapan yang memadai. 3. Harus mengamankan dan menumpuk barang dengan cepat. 4. Harus memanfaatkan semua ruang kargo dengan tepat dan aman untuk penumpukan.
Tujuan dasar daripada muatan-muatan di kapal adalah A. Melindungi kapal, B. Melindungi muatan, C. Dapat memanfaatkan paling maksimum dari ruang kapal untuk muatan yang ada, D. Menghasilkan bongkar muat dengan cepat dan efektif serta terstruktur, E. Mengatur kesejahteraan tim dan buruh pelabuhan secara konsisten. Transportasi memungkinkan untuk menyelesaikan semua itu. Segmen terminal pada dasarnya mengontrol kesiapan tugas penumpukan dan bongkar muat di terminal secara keseluruhan. Selain itu, mereka juga harus mengetahui ide pengangkutan, mengetahui dasar-dasar penumpukan di atas kapal, dan mencari partisipasi yang besar antara staf terminal atau tukang kerja di sisi kapal. Dokumen pembongkaran barang. Bila seorang importir atau eksportir tidak dapat menyelenggarakan sendiri pembongkaran barang-barang, dengan sendirinya ia harus mengadakan kontrak pengangkutan dengan salah satu pelaksanaan pengangkutan atau transport operator. Berikut ini adalah contoh dokumen pembongkaran barang-barang. A. Tali bongkar adalah pada waktu barang dibongkar dilakukan pencatatan jumlah koli dan kondisinya sebagaimana terlihat dalam hasilnya dicatat dalam tally sheet bongkar. B. Outron report adalah daftar semua dengan mencatat jumlah koli dan kondisi barang pada waktu dibongkar. C. Cargo manifest adalah keterangan rinci dari barang yang diangkut oleh kapal. D. Special cargo list adalah daftar dari barang-barang khusus yang dimuat oleh kapal, misalnya barang berbahaya, barang berharga, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengangkutan antara lain 1. Daily report adalah laporan harian jumlah tenaga atau kubikasi yang dibongkar atau muat per palka per hari. 2. Balance sheet adalah lembar kerja atau laporan harian jumlah tenaga yang dihasilkan per parti barang, jumlah tenaga kerja bongkar muat yang digunakan, dan kendala-kendala yang terjadi serta sisa jumlah barang yang belum dibongkar muat. 3. Statement of fact adalah rekapitulasi dari seluruh timesheet yang dibuat selama kegiatan bongkar muat berlangsung. 4. Stowage plan adalah gambaran dari irisan memanjang atau penampang sebuah kapal dengan muatan yang menunjukkan tempat-tempat penyusunan muatan. 5. Damage report adalah laporan kerusakan barang yang dibongkar muat dari dan ke kapal. 6. Ship particular adalah data-data kapal antara lain menyebutkan panjang dan lebar kapal, desain kapal, jumlah palka, jumlah kren, dan kapasitas kren. 7. Manifest adalah daftar barang yang akan dibongkar muat dari dan ke kapal, jenis barang, parti, jumlah koli, jumlah tenaga atau kubikasi, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran. 8. Made receipt atau resi mualim adalah bukti pemuatan barang ke kapal yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran dan dicek kembali kebenarannya oleh chief officer atau mualim 1 yang berisi jenis barang yang dimuat, parti, jumlah tenaga atau kubikasi, pengiriman, dan nama kapal pengangkut. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.